Saya ingat waktu saya berbincang-bincang dengan Buya Shafi'i Ma'arif ketika dia masih hidup, dia bilang kalau saya masih punya waktu banyak, dia bilang saya ingin itu mempelajari tentang reformasi Protestan. Oh, Ya, dia bilang saya ingin sekali mempelajari tentang reformasi Protestan. Bagaimana sehingga reformasi Protestan terjadi sehingga mengubah wajah Eropa. Kita mengalami luka yang paling berat karena gara-gara itu reformasi itu. Gitu loh. Sehingga ini sesuatu yang menarik. Jadi yang satu lihat secara positif, Deacon, gerakan reformasi, Davi melihat gerakan reformasi di dalam konteks yang berbeda, negatif. Oleh karena itu sebetulnya gereja-gereja pada masa kini harus mereformasi dirinya bukan saja di dalam konteks memikirkan dirinya sendiri, tapi sebetulnya gereja harus juga keluar. Lakukan perubahan-perubahan sosial masyarakat karena gereja tidak hidup sendirian. sahabat KBK, kita kembali jumpa dalam acara Wartok RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlianus sebagai penjaga warung. Ini adalah sebuah program yang membicarakan isu-isu teologi atau ajaran gereja atau persoalan di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin dengan acara ini setiap umat Kristen dapat menempatkan imannya dengan tepat, merespons berbagai isu dengan tepat. Dan kali ini kita bicara tentang, karena kita ada di bulan Oktober ini, bicara tentang reformasi Protestan, ya, dengan judul Reformasi Protestan dan Relevansinya bagi kita, bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Apa kabar Pak Berti? Baik-baik. Udah lama nggak muncul di sini. Iya, nggak diundang sih. Ya, Anda sudah tahu Pak Berti adalah pendeta GKI, basis di GKI Molanius, tapi dia suka jalan-jalan kemana-mana. Ya, dulu salah seorang mantan ketua PGI, ketua Sinode GKI, ketua Sinode GKI Jawa Barat, banyak ketua-ketuanya dia ini. Dan sekarang ini beliau adalah ketua Yayasan Karsa, betul ya Pak? Betul. Apa sih itu Karsa? Ketum. Apa Yayasan Karsa? Karsa itu Kasih Persaudaraan Bangsa, satu yayasan yang didirikan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan, terutama Dirjen Pajak, sehingga siapapun yang menyumbang kepada Karsa yang dananya nanti diserahkan untuk orang-orang miskin itu akan mendapatkan tax deduction. Jadi ini penampung apanya, CSR ya Pak? CSR, jadi sehingga itu dengan tax deduction itu yang dia dapat tax deduction, seluruh dananya itu diarahkan kepada untuk bantu orang miskin, untuk nolong bangun gereja, bangun sekolah-sekolah yang rusak, dan sebagainya sebagai beasiswa, seterusnya. Wah, luar biasa ya Pak Pati. Orang bilang Pak Pati, bilang Pak Berti gitu ya. Ya, kegiatannya sangat banyak ya, juga ceramah dan sangat aktif menulis untuk merespons isu-isu yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau nggak salah 2-3 minggu lalu hampir tiap hari nulis tuh. Oke, Pak Berti, kita bicara mengenai reformasi Protestan dan relevansinya bagi kita. Reformasi Protestan sering dipahami sebagai gerakan pembaruan rohani dan moral. Ya. Namun menurut Dickens dalam buku Reformation and Society, reformasi juga merupakan revolusi sosial dan politik. Nah, bagaimana kita memahami reformasi tidak hanya sebagai gerakan iman, ya, tetapi juga sebagai pergeseran struktur kekuasaan di dalam masyarakat, Pak Berti? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak Arli. Jadi memang kalau kita bicara reformasi ini pas, karena ini sekali lagi ini bulan Oktober, nanti sebentar lagi kita akan rayakan reformasi. 31 Oktober. 31 Oktober. Dan saya ingat waktu saya berbincang-bincang dengan Buya Shafi'i Ma'arif ketika dia masih hidup, dia bilang kalau saya masih punya waktu banyak, dia bilang saya ingin itu mempelajari tentang reformasi Protestan. Oh, ya, dia bilang saya ingin sekali mempelajari tentang reformasi Protestan. Bagaimana sehingga reformasi Protestan terjadi sehingga mengubah wajah Eropa, mengubah wajah Amerika Serikat dan sebagainya.
yang juga menghasilkan katanya Weber Christian Ethic, Iya. dan itu bagi dia itu satu impact yang sangat dahsyat ya dari hasil reformasi ini. Jadi oleh karena itu dia bilang, saya kalau punya waktu saya benar-benar akan mempelajari secara mendalam soal reformasi ini. Jadi memang sangat penting dipandang, penting, sangat dan masih relevan. Sangat penting dan sangat relevan sebetulnya untuk kalau kita tarik apa yang bisa kita pelajari dari gerakan reformasi ini. Jadi gerakan reformasi ini sedikit itu dimulai di abad ke-16 ya. Dan dalam percakapan ini saya harapkan nanti saya akan mengangkat dua pemikir satu kaligus. Yang satu adalah Dickens dan yang satu namanya Davy. Davy. Ya. Eamon Davy. Eamon Davy. Nah, kenapa dua pemikir itu mesti diangkat? Karena memang Dickens ini adalah penulis sejarah dan orang Inggris, tetapi dia Protestan. Gitu. Sedangkan Davy ini orang Katolik. Kan menarik dong kalau kita bisa melihat proses reformasi ini dari dua sudut satu kaligus. Kalau kita hanya melihat dari sisi Protestan, itu ngomong tentang reformasi itu ngomong tentang jelek-jeleknya Katolik terus. Kan gitu ya. Dan kita kan nggak mau begitu dalam zaman sekarang, udah bukan masanya lagi ya. Tapi kalau kita ngomong cuma dari sudut Davy, itu akan ngomong tentang jelek-jeleknya Protestan. Jadi kita ngomong soal jelek-jeleknya dua-duanya ini. Nah, dua-duanya. Tapi kita tidak ngomong dalam konteks keduanya bertentangan. Dan bukan dalam konteks polarisasi, tapi di dalam konteks keduanya ini saling mengisi dan melengkapi. Kira-kira gitu. Saya untuk pembukaannya begitu dulu. Nah, Dickens, kita mulai dari Dickens ya. Nah, Dickens ini menarik, dia orang Inggris Protestan sekali lagi, dan dia lakukan pendekatan yang lebih sosial sebetulnya. Ya, pendekatan yang lebih sosial. Bagi dia ini, reformasi Protestan itu bukan sekedar satu reformasi yang bersifat spiritual, rohani, ya. Tetapi bagi Dickens ini, reformasi Protestan itu adalah satu reformasi yang mengubah budaya, mengubah struktur sosial, tapi juga mengubah banyak hal di dalam kehidupan masyarakat. Dan bagi Dickens ini, oleh karena itu Luther itu bagi Dickens dia bukan satu tokoh tunggal. Dia ini cuma salah satu tokoh saja, karena bagi dia begini. Luther dengan reformasi Protestannya itu, dia ketika dia menempelkan 95 dalil itu ya, itu tidak akan berhasil sama sekali kalau tidak ada gerakan rakyat yang mulai resah sebetulnya. Kata Dickens ya, resah oleh karena gereja Katolik yang pada saat itu bagi dia sudah sangat korup, gereja para imam-imam Katolik yang waktu itu dengan mudah secara teologis juga sudah sesat, yang menjual indulgence itu supaya orang bisa masuk surga, kan gitu. Jadi oleh karena itu begitu dari tengah-tengah keresahan masyarakat seperti ini, oleh karena ada hegemoni yang sangat luar biasa dari Vatikan, lalu kemudian juga secara moral juga sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Oleh karena itu Dickens bilang, justru apa yang dipicu oleh Luther itu sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat dan rakyat yang memang sudah resah. Jadi apinya sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Atau tinggal dikasih percikan sedikit aja itu langsung melesat. Jadi itu sebetulnya yang terjadi adalah perubahan sosial masyarakat yang terjadi di situ ya. Sehingga oleh karena itu Dickens katakan bahwa reformasi itu sebetulnya satu gerakan dari bawah. Ya. Dari bawah. Dari bawah. Jadi bukan mulai dari Luther sebenarnya. No, jadi itu gerakan bukan dari atas gitu. Tapi gerakan dari bawah, Luther cuma pemicunya aja. Tetapi sebetulnya itu gerakan dari bawah yang sudah menunggu aja siapa yang memicu itu ya. Ya kayak demo gitu, udah ada yang langsung meledak. Sudah panas sebenarnya. Sudah panas. Jadi memang oleh karena itu satu gerakan dari bawah
yang memang udah jenuh dengan gereja Katolik pada saat itu yang sudah sangat korup dan sudah lakukan penyimpangan moral di mana-mana. Dulu konon katanya Paus juga katanya punya anak dan sebagainya dan sebagainya. Lalu itu juga ditunjang bukan saja oleh masyarakat kelas bawah, tapi juga oleh masyarakat kelas menengah, ya ke para pedagang, para pengrajin, lalu kemudian para profesional yang mendukung ide-ide reformasi itu karena mereka ingin merasakan kebebasan spiritual sebetulnya. Kan gereja Katolik itu terlalu banyak pada saat itu ya bagi Deacon, terlalu banyak aturan-aturan dan sebagainya. Nah, sehingga mereka butuh satu kebebasan spiritual, tetapi juga sekaligus satu etika kerja baru yang lebih maju. Lalu Deacon juga mencatat bahwa gerakan reformasi ini bisa berkembang karena adanya unsur percetakan, ya, sehingga dipercepat itu penyebaran proses, gagasannya. Betul, proses sosialisasinya itu dipercepat sehingga itu sudah makin matang. Lalu belum lagi karena pada saat itu udah mulai masa-masa enlightenment ya, rasionalisasi sehingga memang zaman rasionalisasi itu sehingga memang rasionalisme sehingga pada saat itu momentum yang diberikan oleh Luther itu pas banget. Itu masanya di mana orang punya kemandirian, individu lebih bebas, lebih rasional, jadi orang bisa langsung bertanggung jawab pada Tuhan. Sehingga nggak salah ketika itu si Weber mengatakan bahwa gerakan Protestan itu sebetulnya gerakan yang lebih individualis sebetulnya ya, yang menunjang individualitas, yang nanti kemudian melahirkan kapitalisme dengan segala macam. Tapi sekali lagi, memang apa yang disampaikan oleh Deacon adalah bahwa ini gerakan dari bawah sebetulnya. Dan bukan sekedar gerakan rohani, tapi gerakan sosial. Jadi ini gerakan rakyat ya? Gerakan rakyat. Jadi kalau gitu perannya Luther apa? Pemicu. Hanya pemicu aja? Pemicu. Dari sudut gagasan atau ide perjuangannya bukan dari Luther juga. Itu sudah ada sebenarnya. Luther itu sebetulnya punya pergumulan teologis sebetulnya. Tetapi pergumulan teologis itu bertepatan dengan keresahan masyarakat dalam konteks sosial, ekonomi, di dalam soal kebudayaan, di mana orang merasa tertekan dengan segala macam. Sehingga itu jadi pemicu bagi mereka sebetulnya. Jadi Luther itu memang gagasannya teologis dan dia hanya nggak berpikir Luther untuk membangun gereja baru ya. Itu sebetulnya satu reformasi internal. Tetapi pada saat itu masyarakat Eropa pada masa itu juga sudah mulai merasa tertekan karena ditekan oleh hegemoni kelompok Vatikan yang lebih banyak didominasi oleh Italia. Kira-kira gitu. Sehingga inilah memunculkan nasionalisme. Ya, nasionalisme Jerman, nasionalisme Swiss, Prancis, kemudian Belanda, dan Inggris, dan sebagainya. Itu jadi kemudian merembet kemana-mana. Jadi itu yang tadinya sebetulnya cuman problem teologis, ketika dia menghadapi satu keresahan sosial, teologis, keresahan budaya yang sudah lama, tiba-tiba meledak gitu ya, lalu kemudian disitulah memunculkan individualisme. Itu kita mesti kebebasan berpikir, kan semua hegemoni, semua berpikir pun harus ada dalam hegemoni Katolik, gitulah kira-kira menurut Deacon ya. Nah sekarang mereka mengalami kebebasan itu, intelektual, moral dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau akhirnya berkembang menjadi gereja reformasi itu sebenarnya bukan gara-gara Luthernya sebenarnya, tapi respons dari masyarakat, betul. Para intelektual juga termasuk pada waktu itu, dan para pedagang, sehingga menjadi sebuah kekuatan sosial yang sangat besar yang melahirkan akhirnya gerakan reformasi. Betul. Begitu kurang lebih. Betul. Jadi itu yang hendak dikatakan sebetulnya kalau tadinya hanya satu protes teologi saja dan protes internal sebetulnya yang dilakukan oleh Luther, tapi kemudian disambut dengan gerakan nasionalisme, kemudian adanya rasa tertekan, belum lagi ada klerus pada masa itu juga
banyak ya korup, nggak setuju juga dengan indulgency itu ya dan sebagainya. Dan itu menumpuk sehingga memunculkan kritik yang luar biasa. Dan jadilah itu reformasi. Jadi Luther sebetulnya cuma salah satu saja, dia bukan tokoh satu-satunya bagi Deacon itu ya. Itu menurut Deacon. Betul. Kalau menurut Davi setelah berapa informasi berikut ini? Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya.
Masih dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlianus sebagai penjaga warung atau pelayan warung. Kita bicara tentang reformasi Protestan dan relevansi bagi kita bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Oliver Tepati. Ya, orang yang sangat terkenal karena dia pergi kemana-mana, ceramah di mana-mana, nulis di mana-mana. Oke, tadi Bapak Berti sudah menjelaskan dengan sangat cukup dengan sangat dalam tentang pandangan Dickens tentang reformasi Protestan. Nah, sekarang kita beralih ke pandangannya Eamon Duffy. Gimana dia melihatnya? Nah, Eamon Duffy ini sekali lagi itu sama-sama kalau tadi orang Inggris tapi Protestan, sekarang dia orang Inggris tapi Katolik. Nah, dia nggak setuju banget dengan Dickens. Sangat tidak setuju. Seru. Bagi dia, kalau Dickens melihat bahwa ini muncul dari keresahan sosial, orang-orang yang merasa gereja udah rusak lah. Bagi Dickens itu gereja Katolik udah rusak berantakan, dan ini satu gerakan reformasi yang mengubah mentalitas moralitas gereja Katolik dengan segala macam, sehingga ini suatu berkat kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau bagi si Duffy ini, dia katakan gini, salah Dickens itu. Dia 50 tahun lagi setelah si Dickens ini. Jadi Dickens nulis baru Duffy muncul. Okay. Dengan antitesis, kira-kira gitu. Menurut Duffy salah. Sebetulnya masyarakat itu nggak ingin reformasi. Kalau si Dickens bilang masyarakat ingin reformasi, udah resah karena udah korup, segala macam, itu masyarakat nggak ingin reformasi. Kalau si Dickens bilang ini adalah satu gerakan reformasi dari bawah, Duffy bilang no, ini gerakan reformasi dari atas gitu. Justru kata Duffy, dia katakan ini, saya kasih argumentasi saya begini, basisnya. Ketika itu Raja Edward VIII memutuskan hubungan dengan Vatikan karena munculnya nasionalisme itu ya, dan dalam rangka itu dia memutuskan hubungan dengan Vatikan yang tentu saja hegemoni Itali kira-kira ya, karena ini memunculkan nasionalisme Inggris ya. Nah, maksudnya Henry VIII itu kemudian ketika dia memutuskan hubungan dengan Vatikan itu, lalu kemudian dia melalui kekuatan negara lakukan paksaan politik, mengubah banyak hal dari kekatolikan itu. Ya, dia mengubah banyak hal ya, mulai dari misanya dia ubah, cara doanya doa untuk arwah dia ubah, lalu ada perayaan santo juga dia ubah, buku nyanyiannya dia ubah, devosi terhadap Marianya juga dia ubah, banyak hal yang diubah oleh si Henry VIII ini. Kemudian dilanjutkan nanti oleh si Edward V ya. Tetapi memang oleh karena itu menurut Duffy, ini sekali lagi ini bukanlah satu reformasi dari bawah. Tapi ini satu reformasi dari atas yang memang sebetulnya ini kemauan para elit sebetulnya. Yang dilakukan memang untuk kepentingannya. Lalu kemudian si Duffy bilang, saya kasih contoh. Sebetulnya pada masa itu, gerakan-gerakan ibadah itu berlangsung dengan baik sekali. Dalam gereja Katolik. Iya, semuanya baik. Lalu muncul doa-doa, kemudian juga jaringan doanya juga bagus, segalanya bagus. Lalu kemudian perkembangan yang lain-lainnya juga oke. Lalu apa yang salah dari kami ini, kan dia bilang. Nggak ada yang salah. Jadi sebetulnya yang dikatakan oleh Dickens itu justru yang salah. Karena dia lihat sekali lagi dari sudut Protestantisme. Sedangkan Duffy karena dia melihat dari sudut Katolik, justru yang dilakukan itu justru membuat spiritualitas rapuh. Yang dilakukan Luther ini. Gerakan reformasi itu membuat spiritualitas rapuh, moralitas runtuh, terutama persekutuan juga berantakan. Jadi kalau yang dikatakan oleh si Dickens itu reformasi sebagai suatu gerakan pembaruan, perbaikan moralitas, Duffy bilang no, ini justru menimbulkan luka di dalam tubuh kekristenan. Ini justru membuat luka yang di dalam tubuh kekristenan. Kalau tadinya Katolik juga lebih menjaga persekutuan, ya, menjaga komunitas, tiba-tiba kekristenan muncul dengan
dengan individualisme, dengan segala macam itu membuat itu persekutuan itu berantakan, ancur-ancuran dengan segala macam, dan moralitas itu nggak ada kontrolnya sama sekali. Setelah reformasi. Setelah reformasi, gitu. Dan dia ada data tentang itu ya? Ada, tentu saja semua dia lakukan semuanya dengan data. Oleh karena itu dia bilang yang terjadi di dalam reformasi, kalau menurut Deacon itu adalah kemajuan, tapi menurut Duffy bukan kehilangan. Itu justru kemunduran habis. Kan Kehilangan apa? Ya, kehilangan banyak sekali. Tradisi hilang. Lalu kemudian semua yang kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan selama ini, persekutuan berantakan. Pecahkan semuanya itu. Jadi yang terjadi itu luka sebetulnya. Bukan yang kemajuan, tapi kemunduran terhadap kekristenan itu sendiri. Sakralitas kehidupan hilang sama sekali. Kan gitu. Orang dulu masih duduk diam tenang dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba dengan adanya individualisme itu dan sebagainya, itu tiba-tiba kehidupan ini nggak ada yang sakral lagi semuanya. Kan gitu ya. Ya ada disenchantment gitu kan gitu ya. Nggak ada lagi yang ini, nggak ada yang terlarang lagi. Semuanya nggak ada kontrol lagi kira-kira gitu. Semuanya lakukan sesuka-sukanya aja. Nah, jadi menurut Duffy ini justru itu yang membuat sebetulnya kekristenan itu menjadi luka sebetulnya yang jadi mengalami kemunduran total justru oleh karena ada peristiwa reformasi itu. Jadi peristiwa reformasi itu menciptakan kekosongan spiritualitas. Religiositas jadi kering, kata Duffy itu. Tapi itu dia lihat itu pengamatan dari ini barangkali yang terjadi dalam gereja Katolik. Dia kan lihat secara keseluruhan kan. Jadi, semuanya. apakah dalam kan Katolik dalam pengertian kan semuanya itu masih Katolik. Kan tertata kan yang tinggal dalam gereja kan masih di bawah kepemimpinan para imam begitu, paus, itu kan masih tetap tinggal dengan ketertibannya. Iya, tapi tadinya Katolik utuh, Katolik yang Sekarang Kristen itu tiba-tiba pecah berantakan, sehingga dia bilang itu sebetulnya yang dihancurkan itu itu bukan sekedar altarnya, kan gitu ya, tetapi sebetulnya soul, jiwa kita dihancurkan, komunitas kita dihancurkan, segalanya berantakan. Kita mengalami luka yang paling berat karena gara-gara itu reformasi itu, gitu loh. Sehingga ini sesuatu yang menarik. Jadi yang satu lihat secara positif, Deacon, gerakan reformasi. Duffy melihat gerakan reformasi di dalam konteks yang negatif, terluka kan dia sebagai seorang Katolik, dan sampai sekarang pun sama. Masih itu terjadi. Kalau orang Protestan ngomong tentang reformasi kan sesuatu yang positif. Pokoknya Katolik dulu brengsek banget dan sebagainya. Tetapi kalau kita mendengarkan orang Katolik yang ngomong, dia akan melihat ini luka yang terjadi. Gereja pecah, hancur, berantakan. Dan efeknya sekarang ketika kalian udah jadi Protestan, pecah terus. Karena nggak ada lagi sakralitas itu hilang. Komunitas tiba-tiba hilang, segala sesuatu hilang, lalu kemudian kalian berpikir tentang kebebasan, tetapi nggak ada lagi yang namanya ketaatan, kira-kira kebebasan tanpa ketaatan sama sekali. Jadi ini ya sangat-sangat berbeda ya. Saya nggak tahu apakah orang-orang Protestan pada waktu itu misalnya orang yang akhirnya keluar dari gereja akhirnya jadi gereja baru kan terpisah dari Katolik. Apakah mereka memang mengalami hal yang dikatakan oleh Duffy ini? Apakah itu merupakan ekspresi dari yang terluka itu adalah mereka yang tinggal dalam gereja Katolik? Iya, pasti. Yang keluar juga. Yang keluar juga kan pasti dia akan mengalami masa transisi. Dia kan karena tujuannya memang bukan bikin gereja baru kan? Iya, kan dia yang tadinya udah biasa lakukan ini itu sama semuanya, yang duduk di altar tenang-tenang, tiba-tiba diubah tadi oleh si Henry VIII itu diubah segala sesuatu dan dia mengalami transisi, itu pasti mengalami proses kehampaan itu, kekosongan juga. Kan dia pasti merasakan gak enak juga, pasti itu. Jadi apa yang dilihat oleh Deacon sebagai sesuatu yang positif semuanya, Duffy melihat ada yang luka di situ, ada yang ini, dan terutama Duffy melihat yang terutama adalah gereja hancur. Dan bukan cuma gereja hancur, jiwa tuh hancur total.
tiba-tiba dunia ini menjadi dunia yang kita mengalami kehampaan spiritualitas gitu. Ini yang apa namanya, dia melihat dari, kalau yang Deacon melihat dari sisi sosial, sedangkan Davi melihat dari sisi spiritual, kira-kira gitu. Efek spiritualnya itu apa, ya, gitu. Jadi memang ini dua hal ini memang dua pendekatan ini sangat-sangat bagi saya nggak perlu kita pertentangkan, tapi dua-duanya fakta jadi yang melihat peristiwa yang sama dari perspektif yang berbeda. Ya. Sama seperti Injil-Injil berarti ya. betul. Injil sinoptik. Betul. Satu peristiwa dilihat dari Ya. sudut pandang yang berbeda. Di mana keduanya sebetulnya bisa saling melengkapi. Kita bisa melihat dua-duanya ini secara positif. Iya, iya. Paling tidak kan bagaimanapun entah tadi kita dari informasi analisa lah Davi maupun tadi Deacon, tapi bagaimanapun kan reformasi itu kan membuka ruang bagi kebebasan untuk berpikir dan bertanggung jawab dan tanggung jawab sebagai individu di hadapan Allah. Betul. Tidak lagi kita ada perantara-perantara misalnya untuk berbicara dengan Allah, untuk jadi orang langsung bisa bercakap, bisa memohon ampun. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Sola scriptura. Tapi itu kan membuat kita ini langsung. Tapi efek dari sola scriptura adalah tradisi kan hilang total. Iya, kita betul. begitu mengagungkan tentang skriptura itu sehingga tradisi-tradisi yang udah dibangun berabad-abad ya hancur total, udah nggak ada pondasinya lagi. Tapi sekarang kan gereja Protestan sedang menggali itu. Ya, ini kan sebetulnya ini sesuatu yang bagus. Rasa kehilangan itu udah dirasakan kalau terhadap tradisi. Ya. Betul. Kita kosong gitu loh. Betul. Dan memang gini, gereja Katolik ini juga begini, sebetulnya dia memang pada satu sisi dia memang harus akui bahwa reformasi Luther itu menimbulkan luka. Tetapi sisi lain gereja Katolik juga cukup open bahwa memang ada yang perlu direformasi di dalam. Sehingga mereka membuat yang namanya Konsili Trente. Ya, sehingga memang mereka lakukan perubahan-perubahan juga. Kan gitu. Sehingga sekarang gereja Katolik nggak lagi terlalu banyak bicara meskipun masih bicara tentang filsafat, mereka mulai banyak menggali Alkitab. Sebaliknya, gereja-gereja Protestan mulai menggali tradisi-tradisi yang hilang, gitu ya. Mulai kembali, misalnya sekarang tahun gereja saja. Gereja Protestan udah mulai ngikutin tahun gereja yang sama dengan Katolik kan. Jadi kalau apa yang dikhotbahkan misalnya di GKI itu sama ayatnya yang dikhotbahkan di gereja Katolik. Kan gitu. Karena kita pakai leksionari, kemudian doa-doa taiza yang dilakukan di Katolik di Protestan juga mulai digunakan. Jadi sesuatu yang hilang yang dulu hilang, tradisi-tradisi dulu hilang, itu mulai dicari kembali oleh Protestan. Tetapi sisi lain, nilai Alkitabiah yang waktu itu kurang disentuh karena terlalu menekankan pada tradisi, itu mulai digali oleh teman-teman Katolik. Sekarang belakangan ini kan teman-teman Katolik ini khotbahnya bagus-bagus, kira-kira gitu ya. Dengan eksegese Alkitabnya juga oke, kan gitu. Jadi itu kita melihat perkembangan yang positif. Dan itu dua-duanya menurut saya adalah pengaruh baik dari Deacon maupun dari Davi. Nah, ini kan sekali lagi tadi kan Katolik oleh gerakan ini menjadi terbuka. Betul. Ya. Orang-orang Kristen Protestan sekarang juga melihat sesuatu ada yang hilang. Terbuka kembali pada tradisi yang sempat ditinggalkan. Ya. Misalkan di gereja Protestan nggak ada patung, sama sekali nggak ada patung. Itu kan simbol-simbol untuk menolong orang untuk membayangkan sesuatu yang lebih luhur sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh Henry VIII, menghancurkan Zwingli, apalagi radikal sekali dia hancurkan itu di Prancis maupun di Swiss, dia hancurkan segala macam ya, di Belanda juga kan gitu, karena nganggap ini tradisi-tradisi lama yang sebetulnya enggak benar, tidak Kristiani kan gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita sedang mencari, termasuk mencari ritus kita sekarang. Karena orang Protestan itu sangat miskin ritus. Oke, tapi kembali kepada percakapan. Nah, dalam konteks bangsa Indonesia yang masih bergulat dengan mentalitas feodal dan patronase, bagaimana semangat reformasi ini bisa menemukan etika tanggung jawab publik dan integritas sosial setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan
kelinci. Betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Terima kasih, masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Reformasi Iman, dengan saya Aryan sebagai penjaga warung. Kita masih berbicara tentang reformasi Protestan dan relevansinya bagi kita dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati, ya, salah seorang pendeta yang paling tua sekarang di GKI, ya. Dan setelah dia emeritus, yang paling ujur, dia emeritus, nanti giliran kita yang paling tua.
gitu ya. Sekarang masih kita agak bukan yang paling tua, masih ada. Masih ada. Ada Pendeta Albertus Supati. Setelah angkatan ini pergi, kita lah yang paling tua untuk menunggu saat juga kita Oh gitu. meninggalkan. Nah, Pak Berti tadi kan saya di segmen kedua tadi saya bilang bahwa ini kan reformasi ini membuka ruang bagi kebebasan berpikir dan tanggung jawab individu kepada Allah. Nah, dalam konteks bangsa Indonesia yang masih bergulat dengan mentalitas feodal dan patronase, apakah bagaimana semangat reformasi ini bisa menumbuhkan etika tanggung jawab publik yang sekarang sangat agak parah di Indonesia dan integritas sosial? Ya, jadi gini, kalau kita belajar balik lagi ke Deacon dengan Davi ya. Kalau Deacon ini dari Deacon kita belajar bahwa gerakan reformasi itu adalah satu gerakan pembaruan sistem sebetulnya. Dan paradigma barangkali. Ya. Perubahan paradigma. Betul. Jadi memang sistem dan paradigma berpikir dengan segala macam yang membuat terutama sistem Katolik yang waktu itu pada masa itu menurut Deacon adalah sudah korup dengan segala macam. Jadi ada perubahan sosial masyarakat. Jadi sebetulnya pesannya adalah gereja itu harus melihat dan berjuang bukan saja di dalam persoalan iman personal, tetapi justru harus menekankan pada keberanian lakukan perubahan-perubahan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama perubahan sistem yang menindas, sistem yang korup, sistem yang tidak adil, dan gereja di situ terpanggil sebetulnya untuk lakukan pembaruan total, sehingga memang pembaruan yang dilakukan gereja itu bukan berdampak hanya bagi gereja, tetapi terutama punya efek yang positif bagi masyarakat. Jadi oleh karena itu gereja harus melihat persoalan masyarakat itu, keresahan masyarakat, ketakutan masyarakat, ketidakpuasan masyarakat sebagai bagian dari pergumulan dia. Itu yang disampaikan oleh Deacon. Sehingga memang itu bukan saja persoalan teologis yang ada di dalam tembok-tembok gereja, tetapi itu mestinya membuat impact yang besar di dalam paradigma kehidupan bermasyarakat, bahkan di dalam kehidupan pribadi sebagai individu maupun sebagai keluarga dan sebagainya. Itu yang Deacon tekankan, sehingga orang harus berpikir dalam konteks merasakan kebebasan, dia harus merasakan kemerdekaan, dia harus merasakan emansipasi, keberanian untuk bersuara, keberanian untuk menyatakan pendapat dan sebagainya. Itu yang Deacon katakan. Itu hal-hal positif yang disampaikan oleh Deacon yang memang menurut saya kita sangat relevan ya di dalam konteks pada masa sekarang ini, di mana orang seringkali sudah tidak berani lagi menyuarakan kebebasan berpendapat dan sebagainya, sehingga orang merasa tertekan dan sebagainya. Dan yang kalau dari Davi ingin disampaikan bahwa you boleh lakukan perubahan apapun dengan segala macam silakan, tetapi jangan sampai lupakan dan abaikan nilai-nilai sakralitas itu ya. Nilai-nilai spiritualitas itu jangan sampai terabaikan dan terlupakan. Oleh karena itu baik pendekatan Deacon maupun Davi itu sangat dibutuhkan memang. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi memang boleh kita lakukan perubahan-perubahan sosial masyarakat dan sebagainya, tetapi harus juga ditopang oleh satu nilai-nilai spiritualitas, moralitas, nilai-nilai yang berbicara tentang keutuhan persekutuan ini. Keutuhan komunitas itu harus dijaga. Jangan sampai akhirnya dia mengalami perubahan total lalu kemudian perpecahan yang akhirnya jadi anarkisme yang nggak jelas kan gitu ya. Menurut Davi ini yang mesti dijaga. Kalaupun kita lakukan perubahan, kalaupun kita mau lakukan reformasi, jangan sampai ada yang hal-hal nilai-nilai ya, tradisi, nilai-nilai yang penting itu yang sebetulnya menjadi bagian dari kita itu ditinggalkan dan dilupakan. Dan itu justru akan melukakan diri kita sendiri. Gitu menurut Davi. Dan menurut saya adalah ini penting banget yang disampaikan juga oleh Davi, karena ketika kita berjalan di dalam konteks perjalanan sejarah ini, di tengah-tengah kemajuan yang Deacon sampaikan, ada rasionalitas, ya, ada kemandirian,
orang individualistis kan sebagainya itu betul orang menikmati kebebasan. Tetapi you harus lihat kebebasan itu di dalam konteks dengan yang lain gitu. Jadi jangan lihat kebebasan itu untuk dirimu sendiri. You harus lihat kebebasan itu di dalam konteks kebersamaan dengan kebebasan juga dari orang lain juga kan gitu. Sehingga betul you ngalami kebebasan, tapi orang lain juga ngalami kebebasan. Jangan sampai kebebasannya jadi bablas gitu ya. Kita juga harus menjaga persekutuan ini. Jadi kita harus hidup dalam dialektika seperti itu. Jadi kita boleh melakukan atau melakukan pengembangan pemikiran, perubahan-perubahan, pembaruan dalam kehidupan kita, entah bergereja, entah di komunitas manapun. Tapi kita jaga jangan sampai sesama anggota terluka atau apalagi membuat komunitas menjadi terpecah begitu, Pak. Betul sekali. Jadi memang pada satu sisi kita harus yang seperti tekankan, memang menekankan pada kebebasan individu. Tetapi juga jangan sampai kita menghancurkan persekutuan. Karena kalau kita juga terlalu menekankan persekutuan, malah nggak ada kebebasan individu juga. Jadi dua-duanya itu harus dijaga keseimbangannya. Sehingga sebetulnya dari Deacon dan maupun Davini sekaligus mengingatkan kita bahwa reformasi itu sebetulnya satu proses ganda. Proses pada satu sisi dia proses kreatif, di mana ada perubahan, ada pembaharuan dari sisi-sisi yang buruk dari gereja, yang memang dibutuhkan gereja pada saat itu. Tetapi pada sisi lain, bukan cuma proses kreatif, tapi ada juga proses destruktif. Gitu ya. Jadi bahkan dia membuat reformasi itu membuat orang meninggalkan sakralitas, meninggalkan tradisi-tradisi yang lama yang sudah berabad-abad itu, dan ini dua-duanya ini yang harus ditemukan kembali, gitu kira-kira. Oke, jadi artinya kita mesti menjaga ketegangan kreatif antara baik pembaruan dan pada saat yang sama menghormati apa yang sudah kita hidupi yang masih tetap relevan sebenarnya. Jangan lakukan sapu bersih terhadap apa yang lama, semua salah begitu dan bikin yang baru begitu ya. Betul. Jadi memang karena biar bagaimana tradisi-tradisi yang telah menghidupi gereja selama berabad-abad, dia juga telah memelihara iman juga orang berabad-abad itu ya. Dia nggak bisa kita katakan itu semuanya buruk, semuanya jelek dan sebagainya. Tapi pada sisi lain dia juga jangan sampai dia mengekang adanya perubahan, pembaharuan yang dibutuhkan karena melihat terutama karena kita menghadapi satu dunia yang terus-menerus juga berubah ya. Sehingga sebetulnya kedua hal ini harus dijaga secara kreatif, ketegangan ini harus dijaga secara kreatif. Baik, berarti ini kalau reformasi dulu memanggil gereja untuk kembali kepada Alkitab, back to the Bible, kembali kepada Alkitab, kepada Injil dan memperbarui masyarakat. Nah, apa bentuk reformasi baru yang diperlukan oleh gereja Indonesia hari ini di tengah-tengah krisis moral, korupsi di mana-mana semakin luar biasa, dan ketidakadilan sosial yang memang masih terus kita lihat, kita rasakan di negeri kita, Pak Berarti? Iya, ini satu pertanyaan yang bagus. Kalau dulu memang orang-orang Kristen pada saat itu dia menghadapi, kalau menurut Deacon ya, pemberontakan dari dalam, kira-kira gitu ya, reformasi dari dalam karena adanya struktur gereja yang waktu itu dianggap melakukan hegemoni, penyimpangan dan sebagainya. Tapi kalau pada masa sekarang ini, kita tidak menghadapi yang situasi yang sama. Kita tidak menghadapi paus gereja-gereja kira-kira gitu. Karena kita juga memiliki paus yang sangat bagus, ya. Tapi gereja-gereja sekarang menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Yaitu kita berhadapan dengan tantangan ketidakadilan, penindasan yang menghasilkan kemiskinan dan sebagainya. Jadi yang kita hadapi sebetulnya kekuatan-kekuatan dunia ini yang seringkali menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Oleh karena itu sebetulnya gereja-gereja pada masa kini harus mereformasi dirinya, bukan saja di dalam konteks memikirkan dirinya sendiri, tapi sebetulnya gereja harus juga keluar. Lakukan perubahan-perubahan sosial masyarakat, karena gereja tidak hidup sendirian.
gereja hidup di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah dunia ini, di mana apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini mempunyai efek pada gereja, dan seharusnya apa yang terjadi pada gereja, dia harus memberikan efek yang positif bagi kehidupan dunia. Dia harus mereform dunia ini. Sehingga dikatakan reformasi itu bukan sekedar peristiwa abad ke-16, tapi reformasi adalah peristiwa yang terus-menerus. Kan gitu ya, Ecclesia Semper Reformanda. Jadi gereja yang harus terus-menerus dibaharui, tapi bukan dibaharui secara internal saja, dibaharui di dalam konteks relasinya, di dalam konteks relevansinya sekaligus bagi kehidupan bangsa dan bagi kehidupan umat manusia dan dunia ini. Jadi kalau kita bicara mengenai gereja di sini artinya baik gereja yang menyebut diri sebagai gereja Katolik atau gereja Protestan itu perlu melakukan reformasi bukan dalam kaitan dengan kebekuan yang ada dalam gereja atau para pemimpin gereja yang bertindak sewenang-wenang apa korup, tetapi situasi Indonesia sekarang yang menuntut adanya reformasi apa dari gereja? Situasi krisis moral di tengah-tengah masyarakat, korupsi dan ketidakadilan. Reformasi apa yang gereja perlu lakukan? Nah, ini sebetulnya seharusnya kita akan membahas yang sesuatu topik yang lain ini ya. Tetapi ini menarik karena gini, yang saya ingin katakan adalah bahwa pada saat ini gereja-gereja dan agama-agama terutama itu memang terjebak pada ritualisme. Ya, gereja-gereja terjebak pada simbol-simbol dan sebagainya. Tetapi dia hampir kecil sekali punya efek moralitas, ya. Sehingga sebetulnya kita hidup di tengah-tengah situasi krisis moral dan spiritual sebetulnya. Dan oleh karena itu sebetulnya panggilan bagi gereja-gereja Protestan dan gereja Katolik pada saat ini, pertama adalah tidak lihat sejarah yang masa lalu itu, reformasi yang dulu itu sebagai sejarah konflik, tetapi harus sekarang melihat sejarah penyembuhan luka-luka lah. Jadi sekarang bahwa Deacon dibutuhkan tapi Davi juga dibutuhkan. Karena keduanya sebetulnya memperlihatkan apa yang dibutuhkan oleh gereja, sekaligus apa yang kurang, ya. Oleh karena itu memang sekarang saatnya gereja-gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan berpikir di dalam konteks saling mengisi dan melengkapi, sekaligus saling belajar kembali apa yang hilang pada masa lalu dengan segala macam, dan keduanya bisa bersinergi untuk bersama-sama membangun kehidupan bangsa yang sebetulnya sekarang mengalami imoralitas. Ya, lawan kita bukan lagi di dalam konteks struktur gereja-gereja atau yang menindas dengan segala macam, tapi lawan kita yang paling banyak sekarang justru adalah terjadi di tengah-tengah kehidupan di mana orang lebih dikuasai oleh kekuasaan dengan uang. Dan jangan sampai di dalam konteks seperti ini, gereja sendiri juga terjebak di dalam arus yang sama. Menjadi bagian dari itu. Betul, dikuasai oleh uang. Dan Memang belum. Ada juga. Dari itu gereja gini, gereja harus punya semacam kerendahan hati untuk senantiasa mengevaluasi dirinya sendiri, untuk membiarkan dirinya itu berubah total dan sebagainya. Dan pada saat yang sama dia boleh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang ditindas, yang mengalami ketidakadilan dan sebagainya. Dari situ ikut menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, berarti ini waktu kita terbatas, ini sudah kita di ujung waktu ini. Tapi sebelum saya menutup acara, apakah Pak Berti sebutlah bukan resume tapi semacam pesan pastoral ya kepada gereja-gereja berkaitan dengan bulan reformasi ini dan berkaitan dengan topik kita pada saat ini. Silakan Pak Berti. Ya, terima kasih. Jadi bahwa gereja-gereja kita adalah gereja-gereja yang harus mengalami pembaharuan terus-menerus. Dan di dalam konteks pembaruan terus-menerus, gereja harus dengan rendah hati sekali untuk membiarkan diri diubah oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat yang sama, dia tidak lagi terlalu menekankan diri tentang pada dogma, juga tentang doktrin-doktrin. Tetapi sekarang orang melihat, apakah reformasi pembaharuan yang gereja lakukan itu punya efek besar bagi kehidupan masyarakat, terutama yang tertindas, yang terlupakan, dan terabaikan, serta terdiskriminasi. Masyarakat melihat seperti itu. Terima kasih Pak Berti. Inilah percakapan kami, sahabat DKB, dengan Pendeta Dr. Albertus Pati, ya, tentang
reformasi, Protestan dan relevan bagi kita. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita, dan mudah-mudahan kita sebagai gereja-gereja di Indonesia, baik Katolik maupun gereja Protestan, memetik makna dari percakapan ini untuk terus melakukan pembaruan agar gereja terus relevan bagi kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara. Sampai jumpa, dan bila ada masukan silakan kirim kami lewat nomor 812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.